Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nikmatnya, khususnya nikmat sehat, hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka penerimaan hadiah dan piagam karena juara favorit film pendek dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Anak-anakku, sesuatu yang kita tahu, alhamdulillah pada kesempatan ini kami panitia menjawab dan mencari harus dinas pada tahun 2022 sudah selesai hasil sudah diumumkan, dan yang membedakan dari perlombaan ini juri utama kami itu adalah juri kurator KPK di Jakarta. Jadi kami tentunya ini tidak punya kewenangan apa-apa. Setelah kita pilih kombinasi masing-masing kategori 5, kemudian itu menjadi kombinasi dengan mendukung semangat berkata-kata talenta muda kita, khususnya yang di SMK Ngawi. Pemirsa Ngawi TV, sekarang saya sudah bersama dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Ngawi. Dan di sini nanti saya akan tanya-tanya banyak dengan beliau, ya. Apalagi mengenai bagaimana ini dari SMP Negeri 3 Ngawi bisa menjadi juara 3 waktu lomba film pendek dalam rangka Hardiknas yang diselenggarakan oleh Diknas Kabupaten Ngawi. Ya. Selamat pagi Ibu Sri Rahayu. Sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya lihat ini senyumnya Ibu Sri Rahayu cerah sekali. Ini pemirsa Ngawi TV ya. Karena kami hadir di sini saat ini juga menyerahkan hadiah juara favorit pemirsa dari yang sudah diupload di channel YouTube Ngawi TV. Itu ada 32.000 viewers sampai sekarang dan 28.000 penyuka atau like. Wow, senang sekali dong ternyata Ibu ya. Sangat senang. Oke. Dapat piagam iya, dapat hadiah. Nanti bisa dipakai untuk makan-makan ya Bu ya. Oh, iya. biar senang. Iya, biar senang anak-anak. Baik, mengenai perlombaan ini, film pendek ini ya, awalnya bagaimana Ibu Sri Rahayu bisa mempunyai gagasan, ayo anak-anak ikut aja atau bagaimana? Monggo diceritakan. Iya. Memang kami di sini kan selaku kepala sekolah itu memotivasi Bapak Ibu guru dan mewajibkan untuk pengembangan bakat minat dari anak-anak termasuk seni peran, Mbak. Nah, kemudian Bapak Ibu guru anak-anak ya termotivasi lah. Okay. Kemudian begini, ketika ada pengumuman atau informasi itu dari Wakasek khususnya kesiswaan itu menyampaikan kalau ada lomba pembuatan film pendek dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Yeah. Nah, kemudian dari kesiswaan itu saya minta untuk mengajak Bapak Ibu guru untuk mendesain. Jadi kayak dibentuklah tim begitu. Iya. Untuk kepanitiaan, kemudian mendesain sesuai dengan tema yang diminta dari informasi itu. Gitu. Kemudian awalnya memang teman-teman ini kayaknya sulit ya yuk begitu. Nah terus saya mari kita coba. Baik. Maksimalkan. Nah, begitu. Bentuk support dari Ibu Kepala Sekolah tuh memotivasi. Wah, baik. Iya. Nah kemudian mencoba. Di tengah-tengah ya begitu. Gimana Bu Yayu ini kok kayaknya sulit ini.
sudahlah pokoknya terus jalan terus, saya begitu Mbak. Semangat sekali Ya. Ibu kepala sekolah. Kemudian dicoba Baik. terus jadi setiap hari itu laporan sampai di mana Baik. begitu ke saya. Itu Iya. termasuk pemilihan karakter pemain, Iya, nggih, leres. iya. Karena begini, dari ratusan siswa-siswi Ibu Iya, gitu ya, mengapa akhirnya 2 orang, adik Bahtiar dan biar sama adik. Adit. Nah, Iya. itu bagaimana prosesnya bisa nemu gitu loh, Bu? Begini, ini kan ada guru kami Mbak, Baik. memang ya punya kemampuan atau kompetensi di bidang itu. Masuk Bu Ani ini tadi Oh, iya. ya. Nah, itu memang di seni dia itu kan pernah dapat juara puisi tingkat nasional itu Wah, ya. Kemarin iya. yang puisi internasional itu masuk top 15 itu. Wah. Ya. Nah, ini mencari anak-anak yang seperti itu. Sesuai dengan temanya yang diambil, judul atau topiknya yang diambil. Ini kok cocok untuk anak ini, dicoba begitu kok ini cocok. Begitu, ya. Baik, akhirnya yang diambil 2 anak tadi. Ya, Iya, Bu ya. peran pemeran Baik. utama ya. Baik, untuk ide ceritanya itu Bu, dari siapa? Apakah dibentuk tim tadi atau salah satu dari terbanyak dari ya? tim, Nggih. dari tim, kemudian berpikir bersama Iya. ini bagaimana, nanti ada saran masukan, akhirnya diwujudkan itu oleh Bu Baik, Ani, ya. iya baik. Bu, kalau boleh tahu ya, kendala apa sih waktu membuat film ini? Mungkin dari segi peralatan mungkin, atau mungkin kendala cuaca waktu itu sering hujan, mungkin seperti itu, monggo dijelaskan. Dari alat Mbak, memang awalnya itu SMP 3 tidak punya kamera yang bagus ya. Kemudian minta ini disiapkan kamera begitu. Jadi baru itu kameranya. Pada akhirnya beli Bu. Baru, ya. Iya, waduh, iya. Kemudian untuk mengatur cuaca, memang Iya. tiap hari itu kan hujan. Hujan. Kemudian kita cari lokasi Iya. yang dekat Baik. sekolahan Iya. gitu. Kebetulan Iya. Desa Watualan itu ada Ada. ada rumah yang Sesuai, baik. dengan, judulnya Judul. atau topiknya itu. Baik. Dan Bu, itu pengambilannya itu setelah jam sekolah atau pas waktu jam sekolah atau bagaimana? Apakah mengganggu juga untuk pelajarannya? Enggak, nggih? Begini, ada yang diambil waktu jam sekolah, Oh, begitu. tapi kita minta izin Baik. ke Bapak Ibu guru yang mengajar waktu itu. Iya. Nah, nanti kan ada tambahan materi bagi anak-anak yang ikut itu. Baik. Kemudian ada yang di luar jam pelajaran, Iya. jam sekolah Iya. selesai itu. Kemudian ada yang malam juga. Iya. Oh, ada Iya. malam, J. Iya, Berarti itu- harus ini dengan orang tua juga harus Iya, besok, ya? iya. Baik, oke. Dan mengetahui dari akhirnya hasilnya itu memuaskan sekali gitu, walaupun harus berjuang nih pemirsa ya untuk sampai beli kamera baru loh, dan ternyata itu proses hasil tak mengkhianati proses gitu ya. Ternyata kameranya baru tapi juga akhirnya dapat Iya. hadiah, dapat piagam, kebanggaan kayak gitu. Gimana Ibu rasanya? Senang sekali. Senang Bapak. sekali. Dan saya mengucapkan terima kasih sekali pada Ngawi TV ini karena sudah memberikan penilaian yang objektif dan valid. Oke pemirsa Ngawi TV, sekarang saya sudah bersama di balik layar. Siapa ya beliau ya? Ya, sutradara dari ide cerita juga ya, selain sutradara gitu ya, dari film pendek yang menjadi pemenang juara favorit nih, yaitu dari SMP Negeri 3 Ngawi. Bersama dengan Ibu Penti. Iya. Nah, kita akan tanya-tanya banyak. Ya, kurang lebihnya apa sih gitu ya jadi motivasi Bu Penti ini, padahal beliau adalah guru TU. Betul banget. Ya, sehari-harinya guru TU, tapi ternyata juga bisa sebagai sutradara. Nah, apakah itu bakat dari lahir atau gimana? Coba kita tanya. Mau Bu Penti cerita ini gimana? Awal mula memang saya tidak masuk tim dari film pendek ya, karena memang Bapak Ibu guru yang mengerjakan film pendek ini, tetapi karena kesibukan dari Ibu sutradara Ibu Ani, jadi Ibu Ani menunjuk saya untuk menjadi sutradara. Iya. Waktu itu saya merasa kesulitan ketika membuat cerita, jadi ini harus bagaimana, siapa yang berperan, tapi saya berkata kepada teman-teman saya,
kenapa kita nggak mengangkat cerita dari siswa kita sendiri? Pasti ada kok dari anak-anak kita yang bisa kita angkat ceritanya, yang memang dia memiliki sikap budi pekerti luhur yang bisa kita angkat dan menjadi contoh untuk teman-teman yang lain. Mungkin begitu awal mula. Terus akhirnya kita ketemu nih salah satu siswa yang memang dia kesehariannya membantu orang tuanya untuk bekerja di angkringan, berjualan di angkringan ya. Itu awal mula cerita. Jadi kita dari situ kita mulai membuat ceritanya dan kita mulai syuting untuk film pendek tadi. Nah, untuk sebelum menuju ke cerita yang diperankan gitu ya, apakah pernah ada mencoba atau pergantian? Oh ini ceritanya kurang cocok nih. Terus ada lagi mungkin masukan. Oh ya harusnya begini. Ada nggak sih? Sempat berapa kali ganti cerita mungkin? Kalau ganti cerita pasti berkali-kali sebenarnya awalnya. Tapi kita cari yang pas sesuai dengan tema. Terus akhirnya kita tadi ketemu sesuatu yang ceritanya bisa kita angkat nih. Tapi karena ini memang film pelajar, jadi bagaimana caranya film itu ya kesehariannya di rumah dan juga kita mengangkat tema pelajar tadi. Baik. Jadi unsur-unsur pelajar tadi, sekolah tadi kita juga angkat. Makanya dalam cerita film ini ibaratnya packaging lengkap. Jadi kita tidak hanya mengangkat dari cerita anaknya saja, tetapi juga teman-temannya di sekolah. Sekolahnya juga akhirnya terangkat ya. Baik. Nah, sebagai sutradara yang ini baru pertama kali pengalaman jadi sutradara? Ya betul, sempat kita sama teman-teman sempat pertama kali kita sekolah A nih pakai kamera profesional nih, ngedon juga nih. Jadi gimana? Ya udahlah kita pakai kemampuan kita sendiri lah. Kita yakin bahwa kita mampu. Yang penting kita sesuai tema budi pekerti luhur. Kita yakin kita bisa. Masalah nanti hasilnya bagaimana, kita yang penting berusaha maksimal dulu. Perasaannya gimana nih awal-awal jadi sutradara? Apakah pertama nervous dulu atau gimana ini Mbak Penti ini, monggo? Kalau nervous sih enggak, tapi terbebani dengan apa nih nanti ide apa yang harus saya tuangkan di filmnya anak-anak. Khususnya memang saya harus membawa anak-anak ini untuk bisa menampilkan yang terbaik ketika kita mengirim film itu untuk publik. Pernah nggak sih terbesit atau mungkin kayak merasa bahwa udah feeling gitu loh, kayaknya nih bakal bagus atau bakal menang gitu? Pernah nggak sih terlintas kayak gitu, keyakinan yang betul-betul positif lah? Saya tuh nggak seperti itu. Jadi ketika saya menuangkan sesuatu, ibaratnya kita membuat sesuatu ya yang terbaik. Yang terbaik masalah aja. Nanti hasilnya bagaimana sih? Ya Tuhan yang tahu. Baik, gitu dia. Ya puji Tuhan kita dapat juara 3 dan juara favorit. Kami berterima kasih kepada seluruh tim juri, seluruh teman-teman yang sudah mensupport, menonton dan like khususnya. Akhirnya kita bisa mendapat juara 3 dan juara favorit pemirsa. Terima kasih. Terima kasih Bu Penti. Ternyata menjadi sutradara ya, awal-awal menjadi sutradara itu nggak usah yang ini ya, nervous ya. Jalani aja kayak Bu Penti. Yang penting kita lakukan yang terbaik. Apalagi waktu itu kan kita syutingnya puasa nih, bener-bener yang bawa sepeda ngantar itu dari ujung sana tuh kita ngelakuin semua. Jadi memang benar-benar perjuangannya di bulan puasa terbayarkan. Dengan kita mendapat juara. Oke, pemirsa Ngawi TV, kali ini saya sudah bersama dengan penulis ceritanya. Kalau tadi sudah bersama dengan sutradara, nah sekarang ada penulis cerita, ibu guru yang cantik-cantik ini dengan Ibu Yuni dan Ibu Jati. Sehari-harinya Ibu Yuni ini mengajar PPKN dan kemudian Ibu Jati mengajar IPA, tuh kan. Padahal beliau guru pelajaran. Nah, tapi bisa meluangkan ceritanya atau ide ceritanya. Monggo bisa diceritakan ini awalnya bagaimana ini. Monggo, Ibu Yuni. Dari idenya ya? Iya. Idenya tuh sebenarnya mengalir saja, Mbak. Kita lihat dari budaya di sekolah ini, sopan santun, mentaati peraturan sekolah, kemudian budaya sikap peduli. Nah, itu kita kembangkan. Kemudian untuk cerita si tokoh utama, si Bahtiar ini, kita sengaja melibatkan semua siswa. Kita minta mereka untuk membuat cerita. Kegiatan mereka sehari-hari, mulai dari bangun tidur, kemudian aktivitas di sekolah, pulang sekolah, membantu orang tua, dan menjelang tidur.
Nah, cerita-cerita itu kita seleksi, lalu kita olah dan jadilah naskah film pendek. Oke. Di sini selain Mbak Yuni juga dibantu sama Ibu Jati, gitu ya. Nah, berdua ini apakah setiap hari itu koordinasi atau harus bersama-sama nih? Gimana ceritanya ini? Jadi awalnya kan kita sudah mengumpulkan itu Mbak cerita-cerita dari anak-anak, kemudian kita pilih yang menarik sekiranya. Ternyata ada yang menarik dari cerita anak-anak tersebut, lalu kita diskusikan bareng-bareng bagaimana kita kembangkan cerita ini. Oke. Jadilah, jadilah satu cerita itu gitu ya. Apalagi tadi Ibu sutradara juga bilang ya ganti-ganti lah ya ceritanya sampai dapat yang fix gitu loh. Mungkin suka dukanya apa ini menjadi seorang penulis cerita? Monggo diceritakan Bu Yuni. Suka dukanya idenya Mbak. Iya. Terus ini kan harus terkonsep ya. Iya. Kalau menulis semisal novel itu kan kita bisa idenya berimajinasi itu bisa lebih luas Kalau ya. ini Ada hanya, tema, iya, betul. terpatok di situ dan kita harus bikin ya sesuai temanya. Sesuai tema, itu kendalanya. Iya. Oke, itu mungkin kalau sukanya ini adalah pengalaman juga. Pengalaman pertama atau sudah? Oh, pertama kali. Oke, wow. Dan dengan melihat hasilnya seperti ini, seneng nggak sih Bu Yuni dan Bu Jati? Seneng banget Mbak. Oke, harapannya ke depan apa nih buat SMP Negeri 3 Ngawi ini? Ya semoga SMP 3 semakin maju dan apa ya? Terus kalau ada film pendek lagi, ini ya, pengen ikut lagi ya sih? Ya Pasti pengen nyoba. Penasaran lagi ya. Jadi ini kayak membakar semangat beliau-beliau ibu guru dari SMP Negeri 3 Ngawi ini pemirsa Ngawi TV ya. Sebagai kemudian sebagai penulis cerita iya, sebagai sutradara makanya pertama kalinya tadi Ibu Panti iya. Oke, jadi dari judul yang diambil adalah sikapmu masa depanmu ya Bu Yuni Bu Jati. Nah, itu mungkin ada di dalamnya ada pesan apa? Mungkin bisa diceritakan. Monggo. Pesan yang tersirat sebenarnya dari judulnya udah kelihatan ya Mbak, sikapmu pasti menentukan masa depanmu. Kalau pesan moralnya sih lebih ke Sikap sehari-hari itu sehari-hari ya? agar lebih baik lagi. Kita kan sebagai orang luar atau ketika menatap orang luar itu kan dilihat dari cara mereka berbicara, cara mereka bertindak. Jadi itu kan menentukan kualitas dari seorang itu. Oke, jadi akhirnya mengambil judul itu karena di dalamnya tuh banyak pesan moral yang disampaikan, terutama sikap sehari-hari ya Bu Jati ya. Oke. Nah mungkin itu diharapkan dari film itu, harapannya apa nih penonton yang nonton nih bisa mengambil hikmahnya itu Mbak. Bagi sama pesan itu, kemudian ditiru ya dalam sehari-hari kayak gitu ya. Oke. Dan semoga apa yang disampaikan dalam bentuk wujud film pendek itu ya pemirsa Ngawi TV, Anda semua bisa mewujudkannya juga dalam sehari-hari, menerapkannya. Oke. Tadi sudah bersama dengan sutradara, penulis cerita atau ide cerita, dan sekarang bersama dengan sang pembimbing dan para pemainnya. Penasaran ya gimana nih caranya bisa memilih anak berdua ini gitu ya untuk main film pendek. Oke, kita tanya-tanya langsung kepada Ibu Ani. Terima kasih. Ibu Ani sehari-hari guru bahasa Indonesia ya? Oke. Nah, Bu Ani ini beliau adalah pembimbing dari film pendek ini ya, Bu Ani ya? Oke. Nah, bisa diceritakan nih Bu Ani, ketika mengetahui bahwa adanya informasi ini gitu ya dengan tema yang tentunya lebih spesifik ya, budi pekerti gitu ya, dan itu di situ gimana? Kok bisa akhirnya akhirnya masuklah ke ide cerita itu tadi yang dipilih? Begini, berawal dari profesi saya sebagai guru bahasa Indonesia yang sehari-hari bergelut dengan bahasa, jadi ada salah satu materi memang permainan drama dan sebagainya. Kemudian kami dengan Baktiar, Adi ini kebetulan saya juga ngajar di kelas 7, jadi ingin mengembangkan bakat-bakat mereka. Nah kebetulan ada wadah, ada lomba ini, terus kami koordinasi dengan teman-teman bagaimana kalau kita ikut. Alhamdulillah
oleh kepala sekolah kebetulan juga mau disupport, ayo ikut begitu. Akhirnya ya sudah, kita ikut saja. Baik. Oke, dan ini awalnya nih ya Ibu ya, sebagai pembimbing tentunya ketika bersama tim ya. Iya. Itu bagaimana sih bisa menemukan tim yang cocok gitu loh akhirnya. Oh, iya. Akhirnya timnya adalah beliau-beliau tadi. Kemudian menemukan karakter atau pemain yang pas. Ini mungkin ada cara-cara tersendiri, trik sebagai pembimbing, monggo. Sejak dulu memang kami terutama dengan Bu Penti ini yang sudah lama menjadi tenaga administrasi di sini, itu dulu kami sering mengadakan kegiatan pentas seni. Pentas seni utamanya kami waktu itu seringnya adalah permainan drama musikal. Nah, itu kami berdua dengan Bu Penti itu ini bekerja sama untuk membimbing anak-anak untuk membuat drama musikal yang digunakan pada acara pentas seni itu. Sejak dulu memang seperti itu. Nah, kebetulan ini kan ada nyambungnya dengan film pendek. Jadi langsung aja ketika Bu Kepala Sekolah memberi tugas pada kami langsung Bu Penti saja Bu sutradaranya gitu. Nah, kemudian untuk penulis cerita kebetulan ini juga informasi Bu Yuni itu juga penulis cerita, penulis memang. Bu Wahyu Jati itu juga semi penulis ya. Kami mengajak mereka untuk termasuk ibu-ibu yang lain. Oh begitu. Jadi istilahnya akhirnya bakat-bakat dari Bapak Ibu gurunya ya terpakai ini ya pemirsa ya. Nah, kemudian untuk pemilihan karakter pemain yang pas dari ratusan siswa ada di SMP Negeri 3 gitu ya. Kenapa akhirnya Mas Bahtiar dan Mas Adit ini? Ini bakteri di kelas memang kalau bahasa Indonesia menonjol. Nah, Adit ini celoleannya itu ada gitu. Terus kami sepakat dengan guru-guru bahasa Indonesia dari ratusan siswa ini memang yang kami pilih Bahtiar dan Adit ini karena memang mereka tampak sekali punya karakter ketika kami memberikan materi tentang yang ada hubungannya dengan drama gitu di kelas. Seperti itu. Oke, Ibu suka duka menjadi pembimbing apa ya? Pernah ada ini ya, misalkan ya sedikit pro kontra atau bagaimana? Pernah Mbak, pernah ketika itu kami berkumpul karena benturan-benturan dengan tugas-tugas lain. Kami pernah akan mundur, ini terus mundur apa piye? Terus begitu ada teman yang begitu, saya langsung jangan mundur, kita maju terus, pantang mundur. Begitu. Jadi memang pernah ada di antara teman karena capek dan harus berkali-kali waktu itu kan bulan Ramadan. Ya, jadi kasihan ini kemudian ada keinginan untuk mundur tapi saya dan teman yang sudah tua-tua gitu, ayo jangan mundur, pantang mundur. Alhamdulillah ada hasilnya. Alhamdulillah ya Bu ya. Baik. Dan sekarang kita ke pemain nih. Halo Adik Bahtiar. Senyumnya Mas Adit. Ini satu kelas? Tidak. Oh beda kelas gitu. Nah, dan sebagai pemain ya, ini awalnya tuh ada kesulitan nggak mencerna dari cerita itu, terus harus bersikap seperti apa atau berakting seperti apa, itu yang mentorin ada nggak, yang mengarahkan? Ada. Oke, cerita dong. Ada kadang salah acting. Oke. Salah agak keras. Salah kayak kurang baca gitu. Oh gitu. Kadang lupa teks kadang gitu lupa ya. teks, Oke, seringnya. Kesalahan kadang ada yang buat kesalahan Kayak gitu-gitu ya. Terus pernah nggak sih sedikit ini nih Mas Adit nih, pernah nggak sih waktu acting tuh kayak waktu mau syuting nih, aduh aku lagi nggak mood, lagi capek, males Bu, atau gimana pas nggak semangat tuh, pernah nggak sih ngerasain itu? Pernah ya. Terus solusinya gimana tuh? Solusinya harus semangat. Harus semangat. Wah, hebat sekali. Oke, jadi walaupun nggak mood, tapi kita harus terapkan semangat dalam diri gitu ya. Oke. Nah, ini orang tua tentunya tahu ya, Mas Adi dan Mas Bahtiar itu ikut acting di sini gitu loh. Gimana tanggapan orang tua? ya, mendukung Ya. Ikut senang nggak sih dapat juara akhirnya? ikut. Terus kan ini ditonton nih di YouTube Ngawi TV tuh. Nah, tetangga atau mungkin saudara tuh pada tahu nggak? Tahu ya. Terus gimana reaksi mereka? Bisa cerita? Ya, Mas Bahtiar dulu coba cerita. ya kaget. Kaget?
Iya. Mungkin di rumah pendiam kali ya. Terus tahu-tahu di situ, loh kok bisa gitu ya? Iya. Oh, oke. Terus katanya gimana? Kamu berbakat Le gitu. Iya. Iya. Terkadang belum berbakat pintar. Sering dibilang gitu. Oke. Ada gak sih tanggapan lucu Tanggapan lucu. yang apa ya bikin apa ya kayak yang terkesan gitu apa ya tanggapannya? Mungkin Mas Adit. Oh iya mungkin. Oh, ini. Saya- Monggo Mas Adit. Yang, Yang bikin terkesan tuh tanggapan apa sih komentar dari masyarakat? Mungkin dibaca dari komen yang ada di YouTube atau yang nonton gitu. Ih Adit gemes gitu. Iya. Gemesin gitu. Iya. Ada gak sih? Ada. Apa nih cerita? Kayak mainnya gendut, imut, lucu. Oke, kalau Bahtiar apa? Kalau nggak ada. Oh gak ada, tapi semuanya memberikan semangat ya kayak ayo terus maju kayak gitu-gitu ya. Kalau saudara-saudara gimana? Senang juga? Saudara seneng. Oh iya. Oh itu dia pemirsa Ngawi TV. Jadi mereka tuh pertama kali ya ini ya ikutan kayak gini. Pertama kali. Oke, kelas 7 tuh berarti kelas 1 ya Bu ya? Iya, kelas Nah, 1. nanti kalau ada film-film pendek lagi lomba, pengen ikutan lagi nggak sih? Pengen. Oke. Tuman. Oke, kita tunggu acting mereka lagi ya, pemirsa Ngawi TV. Kita tunggu nanti masuk di YouTube channel Ngawi TV. Ngawi TV.